Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di malam hari ini kita akan mencoba mendemonstrasikan terkait sistem kerja daripada ransom ya. Jadi saya mendevelop suatu ransom sederhana ya, malware malicious software tipe ransom ya, tipe ransomware ya. Jadi seperti yang kita ketahui ransom ini bekerja dengan cara menginfeksi ya, menginfeksi suatu file sehingga file yang telah terinfeksi tadi selanjutnya nanti akan terencrypt sehingga dengan begitu kita tidak bisa melihat atau mengakses data yang sudah kita miliki ya. Jadi isi daripada konten yang ada di dalam suatu file selanjutnya nanti akan di encrypt ya. Sehingga tentu saja untuk melihat file yang telah terencrypt tadi kita perlu suatu mekanisme untuk mendekrypt file yang telah diinfeksi oleh si ransom ini ya. Jadi kita butuh kunci decryptnya gitu ya. Jadi kita harus memiliki decrypt untuk bisa melihat dari file yang telah terenkripsi tadi. Nah, jadi sistem enkripsi sebenarnya dia mengenerate suatu fungsi random, suatu fungsi acak yang terdapat pada suatu bahasa pemrograman ya, dan eh, dan selanjutnya me- merubah ya, merubah isi konten dengan kunci enkripsi yang telah dibangkitkan sebelumnya gitu ya. Jadi saya mungkin bisa langsung demo saja ya. Jadi di sini saya punya file ya. Jadi jadi saya punya dua file di sini ya. Jadi saya punya dua file di sini ya, kunci kunci encrypt dan kunci decryptnya ya. Jadi fungsi encrypt di sini berfungsi untuk mengencrypt daripada file ya. Jadi di sini saya sudah define agar dia hanya dapat mengencrypt file yang berada di dalam direktori home kali latihan cracking ya. Jadi eh, dia hanya akan menginfeksi direktori yang telah saya definisikan ini ya. Jadi saya bisa membuat suatu file ya. Misalkan saya buat namanya test file gitu ya. Eh, touch test file. Kemudian dari test file ini selanjutnya saya masukkan suatu string. Ini adalah eh, konten dari file target gitu ya. Jadi kita menulis ke dalam isi konten. Nah, saya coba lihat isinya. Nah, ini adalah konten dari target ya. Jadi kita generate key ya. Jadi di dalam fungsi encrypt saya melakukan enkripsi dan membangkitkan suatu key ya sebagai kunci decrypt yang selanjutnya nanti akan digunakan untuk membuka daripada file yang telah terinfeksi tadi ya. Jadi di sini ada dua fungsi, tapi saya tidak akan memperlihatkan isi skripnya. Yang jelas di dalam file ini ada dua fungsi ya, fungsi untuk mengencrypt dan fungsi untuk mengenerate suatu key ya, key value yang digunakan oleh fungsi decrypt untuk membuka dari file-file ya. Jadi saya bisa lakukan seperti ini. Jadi kalau kita coba lihat ls, di sini ada tiga file. Saya coba jalankan Python encrypt. Oke, ah, test file ya.
dienkripsi dengan sukses. Kita coba lihat isinya. Ah, coba lihat. Sekarang isi sudah terenkrip. Kita sudah kehilangan bentuk asli dari isi sebelumnya ya, yaitu dalam hal ini adalah konten dari target sekarang sudah berubah menjadi file yang sudah terenkrip ya. Nah, kemudian saya coba untuk mendekrip ya. Jadi kalau kita lihat, nah sekarang kita punya encryption key-nya. Jadi kalau kita lihat encryption key-nya, nah jadi ini adalah kunci encrypt kita ya, kunci decrypt. Nah, jadi sekarang untuk mengembalikan isi file ini, berarti saya bisa menggunakan fungsi decrypt. Ya, dalam hal ini nih, ini kunci pembukanya. Nah, inilah yang kunci yang harus ditebus gitu. Ini adalah kunci yang harus dibayar agar kita bisa memberikan encryption key kepada korban gitu. Nah, jadi seperti ini eh, cara yang dilakukan oleh aktor dari hacker si pembuat ransom itu ya. Jadi ketika saya coba decrypt Python decrypt ke file test file tadi ya. Jadi ketika saya menjalankan fungsi decrypt, dia secara otomatis akan memanggil encryption key-nya ini eh, sebagai syarat untuk membuka daripada isi test file. Ketika saya enter, nah, test file didekripsi dengan sukses. Nah, ketika saya coba lihat, nah, isi kontennya kembali ya. Isi konten dari eh, file yang telah terenkripsi tadi sudah kita kembalikan. Nah, jadi seperti itu skenario yang dilakukan oleh seorang hacker ya. Eh, jadi sebenarnya ketika suatu file yang ketika sebuah file telah terenkrip, maka yang terjadi di situ adalah eh, file-file konten yang ada di dalam eh, file tersebut telah dirandomisasi dengan suatu fungsi sehingga untuk mengembalikan ke dalam bentuk aslinya berarti kita butuh fungsi reverse-nya ya. Fungsi reverse dari bentuk encrypt tadi ya. Nah, inilah yang selanjutnya diperjualbelikan oleh si hacker. Jadi hacker eh, akan memberikan fungsi decrypt beserta dengan key-nya. Dia akan memberikan fungsi decrypt dengan key. Ya, jadi key inilah yang jadi jadi ini adalah satu pasang file yang harus dimiliki. Jadi kalau kita punya keahlian untuk melakukan kriptoanalis, seharusnya kita bisa melakukan eh, mencari key ya, mencari key dengan melakukan pencocokan nilai hash ya. Jadi kita punya file hash asli, kemudian kita coba bandingkan dengan file hash dengan file yang telah terenkripsi ya. Jadi mungkin di situ nanti akan banyak fungsi matematis yang akan kita explore gitu ya. Jadi keahlian ini adalah keahlian seorang kriptoanalis untuk bagaimana bisa menemukan bentuk asli nilai hash atau bentuk nilai hash asli dari file yang ingin di- didapatkan gitu. Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih.